Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Desti Arkalia NPM 012 sebagai moderator. Saya Tia Novita dengan NPM 020 sebagai presentator. Kemudian materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama dimensi supervisi pendidikan dan bentuk-bentuk supervisi pendidikan dan model supervisi pendidikan. Kepada pemateri saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, kepada presentator dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan hari ini tentang dimensi, bentuk, dan model supervisi pendidikan. Nah, pada supervisi pendidikan, dimensi ini merujuk pada aspek-aspek atau bidang-bidang yang membentuk sesuatu. Jadi, dimensi supervisi pendidikan menggambarkan cakupan aspek bidang yang membangun atau membentuk suatu praktik supervisi pendidikan. Dalam dimensi supervisi pendidikan terdapat 12 aspek. Yang pertama, community relation, yaitu membangun dan mengembangkan hubungan terbuka dan produktif antara sekolah dan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat, terutama dengan orang tua siswa, yang merupakan faktor penting yang akan membantu pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, staff development. Staff development yaitu mengembangkan dan memfasilitasi kesempatan pertumbuhan profesi secara bermakna. Pengembangan staf seperti guru, kepala sekolah, dan staf tenaga kependidikan yang merupakan tuntunan penting yang harus dipenuhi oleh organisasi di sekolah. Yang ketiga ada planning and change, yaitu menginisiasi dan melaksanakan strategi perbaikan berkelanjutan yang dikembangkan secara kolaboratif. Perencanaan dan perubahan menjadi faktor pendorong dinamika organisasi di sekolah. Supervisi pendidikan harus mampu mendorong perubahan yang terencana atau terprogram. Dan yang keempat ada communication, yaitu menjamin komunikasi yang jelas dan terbuka di antara individu dan kelompok melalui organisasi. Yang kelima ada kurikulum. Kurikulum yaitu mengkoordinasi dan mengintegrasi proses pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya. Sebagai tujuan dari proses pembelajaran, kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam peningkatan mutu pendidikan atau pengajaran. Yang keenam ada instruksional program. Instruksional program ini mendukung dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memperbaiki program pembelajaran. Dalam program pembelajaran merupakan penjabaran dari kurikulum yang diterapkan oleh sekolah, yang merupakan pengembangan oleh para guru untuk diterapkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh ada service to teacher, yaitu menyediakan materi, sumber daya, dan bantuan untuk mendukung pembelajaran atau belajar mengajar. Hal utama bagi guru adalah membantu meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran, dan tentu saja bisa berlaku bagi kepala sekolah untuk membantu dalam mengelola dan memimpin. Yang kedelapan ada observation dan conferencing, yaitu menyediakan umpan balik kepada guru berdasarkan observasi kelas. Supervisi pendidikan yang dilakukan tentu dimaksudkan untuk upaya penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di sekolah baik berjalan baik, efektif, bermutu, dan maksimal. Yang kesembilan ada problem solving and decision making, yaitu menggunakan berbagai strategi untuk mengklasifikasikan dan menganalisis masalah-masalah untuk membuatkan keputusan. Supervisi pendidikan dapat membantu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan bagi perbaikan organisasi sekolah. Yang ke-10 ada research and program evaluation, yaitu mendorong eksperimentasi dan meraih hasil. Penelitian ini menjadi langkah penting dalam supervisi pendidikan, karena penelitian merupakan upaya memahami situasi dan kondisi organisasi sekolah.
secara ilmiah melalui bukti empiris yang berasal dari hasil penelitian. Yang ke-11 ada motivating and organizing, yaitu membantu orang-orang mengembangkan visi bersama dalam mencapai tujuan bersama. Yang ke-12 ada personal development, yaitu mengakui dan memikirkan segala refleksif atas keyakinan, kemampuan, serta tindakan secara personal dan secara profesional. Oke, yang kedua ada bentuk-bentuk supervisi. Yang pertama, corrective supervision, yang merupakan supervisi untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan ketika diketahui secara objektif faktanya. Supervisi korektif perlu dilihat sebagai bagian dalam pembelajaran. Kemudian identifikasi masalah atau diupayakan bantuan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Yang kedua, preventive supervision, yang merupakan supervisi untuk membantu SDM pendidikan di sekolah terhindar dari melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, constructive supervision, yang merupakan supervisi yang dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan SDM pendidikan sejalan dengan tujuan organisasi sekolah, baik dalam bidang pembelajaran, manajemen, ataupun kepemimpinan, sehingga dapat memberikan dorongan untuk terus berkembangnya upaya belajar dan pengembangan diri. Yang keempat ada creative supervision, yang merupakan supervisi dilakukan secara kreatif dan yang mampu mendorong kreativitas pada SDM pendidikan dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Nah, dilihat dari pola hubungan supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu supervisi formal dan informal. Supervisi formal yaitu supervisi yang direncanakan dan ditata khusus untuk melakukan interaksi supervisi, ya, antaranya supervisor dengan yang bersupervisi. Yang kedua, supervisi informal, yaitu supervisi yang terjadi tanpa suatu perencanaan yang tertata, namun interaksi supervisi dilakukan dengan kecenderungan yang tidak sengaja. Nah, dalam supervisi pengajaran ada dua jenis supervisi. Yang pertama, supervisi klinis, yaitu bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Yang kedua, modifikasi supervisi klinis. Ada collegial supervision, yang merupakan supervisi pendidikan yang dilaksanakan dalam hubungan kolegial kebersamaan, interaksi bersifat kooperatif dan kolaboratif menuju peningkatan kemampuan bersama. Yang kedua ada self-directed supervision, yang merupakan supervisi menentukan tujuan untuk membangun profesional dirinya dan merencanakannya untuk mencapai tujuan kemudian menyampaikannya. Selanjutnya, bentuk supervisi yang dilihat dari kebutuhannya. Yang pertama adalah developmental supervision, yaitu pendekatan dalam supervisi pengembangan tidak melihat masing-masing pendekatan sebagai pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sesuatu kebulatan yang berada dalam kontinum. Yang kedua, differentiated supervision, yaitu supervisi yang dilakukan dalam bentuk supervisi atau para guru memilih anak supervisi atau aspek yang memerlukan supervisi. Dan evaluasi supervisi ini didasari pemikiran bahwa pendekatan atau bentuk supervisi yang berbeda-beda akan kemungkinan supervisor berkonsentrasi. Baik, yang terakhir adalah model-model supervisi pendidikan. Yang pertama ada the classical supervision model. Dalam model ini, supervisi pendidikan berperan untuk menyediakan atau melakukan pengendalian dan dukungan, serta bantuan dalam bidang pedagogik dan administratif yang bersifat menyeluruh, sesuai dengan hak masing-masing sekolah atau guru yang disupervisi. Yang kedua ada the central control model. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip diantaranya supervisi hendaknya berkonsentrasi pada tugas utamanya, yaitu mengendalikan kontrol. Yang kedua,
Birokrasi yang rumit menjadi ciri model klasik yang tidak hanya mahal tapi juga mencegah supervisi berfungsi efektif. Yang ketiga, supervisi eksternal tidak dapat membawa atau mendorong pada perbaikan sekolah dengan sendirinya. Yang keempat, peran supervisi adalah menginspeksi tiap-tiap sekolah dari waktu ke waktu dan menerbitkan laporan untuk publik. Yang ketiga ada the close to school support model. Dalam model ini, supervisi memiliki peran utama yaitu membantu sekolah yang paling lemah dengan memberikan saran dan bimbingan dengan cara melakukan perbaikan. Yang keempat ada the school side supervision model. Model ini didasari pada pandangan bahwa guru dan masyarakat lokal merupakan bentuk pemantauan terbaik dalam berfungsinya sekolah. Lalu ada pun beberapa model atau pendekatan perspektif di antaranya. Yang pertama ada supervisi ilmiah atau scientific. Model supervisi ilmiah adalah sebuah model supervisi yang digunakan oleh supervisor untuk menyaring data atau informasi dan menilai kinerja kepala sekolah serta guru dengan cara menyebarkan apel. Yang kedua, supervisi klinik. Ada dua asumsi yang mendasari praktik supervisi klinik. Yang pertama, pembelajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan analisis secara hati-hati. Yang kedua, guru-guru yang profesionalismenya ingin dikembangkan lebih harus menghendaki cara sejawatan daripada cara yang otoriter. Yang ketiga ada supervisi aristik. Supervisi aristik yaitu model supervisi kontemporer yang didasarkan pada pengetahuan keterampilan, pemahaman, dan sensitivitas penilaian serta kompetensi supervisor dalam mengobservasi yang disupervisi atau guru terkait kejadian pembelajaran. Yang terakhir ada konvensional. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan otoriter dan feodal akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otoriter dan korektif. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materi dari kelompok 3. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menanggapi modul dan bertanya, silakan bertanya di grup WA. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.